Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wanda Posian Sutaindra, mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau dengan NIM 2401 111819. Video ini dibuat dikarenakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu ilmu sosiologi saya, yaitu Bapak Dr. Ahmad Hidir. Sebelumnya izin Bapak. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi, yaitu sosialisasi di dalam sosiologi. Sebelumnya kita membahas apa itu sosiologi dulu sebelum masuk ke materi utamanya, teman. Nah, jadi sosiologi itu merupakan suatu paham ilmu pengetahuan yang sebenarnya sudah lama ada di kita, namun baru dijadikan sebagai ilmu terapan atau sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19 yang dikemukakan oleh filsuf Auguste Comte yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi dunia saat ini. Nah, alasan sosiologi baru saja dijadikan ilmu terapan atau ilmu pengetahuan seperti sekarang ini dikarenakan dampaknya yang tidak terlalu terasa seperti ilmu-ilmu lain yang langsung ada hasilnya, teman-teman. Jadi masyarakat mengira sosiologi itu ilmu yang remeh sebelumnya. Namun sekarang sosiologi itu sudah tidak dianggap seperti itu lagi karena sudah dirasakan banyak manfaatnya. Nah, jadi menurut Auguste Comte, sosiologi itu merupakan ilmu yang bersifat positif yang mempelajari gejala-gejala yang ada dari masyarakat dengan pemikiran yang rasional dan ilmiah. Lalu di dalam ilmu sosiologi itu terdapat sosialisasi yang merupakan salah satu kajian yang berkaitan dengan sosiologi. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata sosialisasi karena teman-teman sejak dari SD mungkin sampai sekarang sering mendengar kata sosialisasi. Nah, sebenarnya apa sih sosialisasi itu? Nah, jadi sosialisasi itu teman-teman secara umum itu diartikan sebagai suatu proses transfer nilai-nilai, kebiasaan, aturan, dan budaya dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam suatu kelompok atau dalam suatu masyarakat. Nah, para ahli menyebut hal tersebut dengan role theory. Mereka menyebut itu role theory, teman-teman. Nah, para ahli juga ikut serta mengemukakan pendapat mereka mengenai apa itu sosialisasi. Baik, daripada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa teori dari para ahli mengenai sosialisasi. Teori pertama ada dari teori Peter Berger. Beliau menyebutkan bahwa sosialisasi itu merupakan suatu proses di mana seseorang menghayati, memahami, mengikuti suatu norma-norma, suatu aturan-aturan yang berlaku di daerahnya. Jadi dia mempelajari kehidupan masyarakat sekitarnya sehingga hal tersebut membentuk kepribadian dia tersebut dan berpengaruh pada kehidupannya. Jadi sifat seseorang, tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh bagaimana sosialisasi di sekitarnya, bagaimana lingkungan sekitarnya mengajarinya. Jadi itu contoh simpelnya dari teori Peter Berger. Teori yang berikutnya ada dari Charles T. Butler. Beliau menjelaskan bahwa sosialisasi itu merupakan suatu masa di mana seseorang individu itu belajar untuk bertahan hidup, belajar untuk memahami, untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya, supaya dia dapat ikut bersosial, hidup berdampingan dengan lingkungannya dan menjalankan fungsinya di kelompoknya tersebut. Jadi sosialisasi itu terbagi menjadi dua jenis. Ada sosialisasi formal dan sosialisasi informal, teman-teman. Sosialisasi formal itu biasanya diberikan oleh instansi pemerintahan atau instansi-instansi tertentu kepada masyarakat atau kepada bawahnya. Nah, seperti contohnya BNN yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau kepada anak sekolah mengenai bahaya narkoba. Itu termasuk sosialisasi formal. Dan juga mahasiswa yang mendapatkan pelajaran di sekolah atau di kampus, itu juga bisa disebut sosialisasi yang formal, teman-teman.
Yang kemudian itu sosialisasi informal, seperti namanya sosialisasi informal, berarti sosialisasi tersebut dapat berlaku di mana saja. Sosialisasi informal ini merupakan sosialisasi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, seperti di rumah, di lingkungan pertemanan, atau di luar lainnya. Pokoknya sosialisasi informal ini yaitu tempat di mana kita dapat mengetahui norma-norma, aturan-aturan, gaya hidup, lingkungan sekitar kita, sehingga hal tersebut membentuk sifat dan kepribadian kita. Nah, dalam sosialisasi juga terdapat agen-agen atau pihak-pihak yang memiliki peran yang mempengaruhi suatu proses sosialisasi. Yang pertama ada keluarga atau keluarga besar juga bisa. Itu merupakan tahapan awal dari seseorang itu mulai bersosial atau mulai sosialisasi. Ketika kita baru mulai, ketika kita baru lahir dan kita diajarkan begini begitu sama keluarga kita, itu termasuk proses sosialisasi antara keluarga, teman-teman. Kemudian ada pertemanan atau sahabat, itu juga sangat berpengaruh bagi pribadi kita. Sifat kita, perilaku kita itu terkadang dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan kita, bagaimana sahabat atau teman-teman kita itu bertingkah laku. Dan kemudian pendidikan dan lingkungan kerja itu juga merupakan suatu proses sosialisasi dan suatu tempat yang berperan penting dalam proses sosialisasi. Yang dimana hal tersebut memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengetahuan, pokoknya hal tersebut memberikan kita ilmu-ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya, dan juga memberikan kita terkadang hal-hal buruk atau pengalaman-pengalaman buruk yang dampaknya itu tergantung bagaimana kita menanggapinya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan saya dari tadi itu, sosialisasi itu merupakan suatu kegiatan yang sudah pasti ada dalam diri manusia, karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain di kehidupannya. Sosialisasi dimulai dari kita kecil sampai kita meninggal dunia, sampai kita sudah tidak meninggal lagi, selama kita masih berinteraksi dengan orang lain, itu bisa disebut dengan sosialisasi. Yang membedakannya hanya formal dan informalnya suatu kegiatan tersebut. Dan semua yang ada di lingkungan kita ini, keluarga kita, teman kita, instansi pemerintahan, pekerjaan kita, dan sekolah merupakan pihak-pihak atau agen-agen yang mempengaruhi, yang berperan penting dalam memberikan sosialisasi kepada kita sendiri. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja saya menjelaskan mengenai sosialisasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah ikut serta menonton video saya sampai selesai. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Apabila ada yang diragukan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya Wanda Fauzian Septa Indra, izin undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.